Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Strategi ini merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Walaupun langkah yang harus diambil ini menghadapi banyak kerintangan, namun perusahaan perlu menyiapkan strategi pemasaran, yaitu meliputi 4P. Yang pertama, produk terdiri dari kemasan, logo, dan slogan. Kemudian price meliputi HPP dan melihat dari harga pasar. Kemudian place itu mencari tempat yang strategis, dan yang keempat yaitu promotion, bisa melalui media sosial, website, atau bazar. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang strategi produk, yaitu meliputi yang pertama menentukan kemasan. Kalian bisa lihat di sini bahwa kemasan produk makanan bisa dibuat dari berbagai bahan kemasan. Bisa terbuat dari daun pisang, daun jati, kemudian pohon bambu, kemudian dari kardus, atau dari daun jagung, atau dari daun yang lain. Kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Nah, bagaimana untuk syarat kemasan yang baik? Kemasan yang baik itu bisa melindungi isi dari pengaruh distribusi. Yang kedua, menjadi penandaan terhadap barang yang dikemas, mudah dibuka dan ditutup kembali, dan berdesain atraktif. Kemudian yang keempat, dapat mempromosikan diri sendiri, istilahnya brand dari produk tersebut, kemudian ramah lingkungan, dan dapat didaur ulang. Kemudian strategi yang kedua yaitu menentukan logo. Setelah kalian menentukan kemasannya, tentunya kalian akan menentukan logo dari produk tersebut. Nah, logo produk itu berperan untuk pembuatan strategi branding sebuah produk, fungsi identitas yang merupakan ukuran sebuah logotype. Dengan hanya melihat logo seseorang akan ingat, kemudian tertarik, kemudian akan membeli. Menjadi ukuran sebuah citra, baik citra sebuah produk, perusahaan, maupun organisasi. Pengertian dari logo. Logo adalah simbol dari suatu organisasi, kelompok, dan bisa juga perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari kelompok atau organisasi tersebut. Logo adalah identitas. Logo yang baik akan mencerminkan kesan yang baik juga terhadap pemiliknya. Apa itu logo? Logo merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan lainnya, yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat logo apa saja? Yang pertama, harus sederhana, mudah diingat dan dimengerti, tahan lama, artinya tidak mengikuti tren, kemudian sesuai fungsinya, enak dipandang, tepat, unik, dan menarik. Lalu apa fungsi logo? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi suatu perusahaan, membedakan dari produk atau organisasi yang lain, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas, menambah nilai, mempresentasikan aset berharga, kemudian properti legal suatu produk atau organisasi. Lalu, mengapa perusahaan itu membutuhkan logo? Karena dapat representasi dari visi misi, memberikan image yang konsisten untuk identitas usaha, memudahkan konsumen dan calon
konsumen mengenali usaha, logo ini merupakan bagian dari branding. Kemudian, aplikasi yang bisa digunakan untuk mendesain logo, yang pertama kalian bisa mengunduh Logo Maker Plus, kemudian Canva atau 3D Logo Maker. Moto dan slogan, eee, dalam sebuah perusahaan itu juga bisa ditampilkan moto dan slogan perusahaan untuk, mempromosikan sebuah produknya. Nah, moto itu sendiri merupakan kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dari tujuan dari suatu organisasi. Pengertian moto ini sendiri merupakan kalimat singkat atau kata yang digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Sedangkan slogan ini merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitakan atau menginformasikan sesuatu. Iklan itu sangatlah, bermanfaat untuk menarik minat konsumen. Nah, contoh-contoh di sini bisa dilihat, slogannya, contoh dari teh botol, kemudian Yakult, Good Day, KitKat. Nah, ini merupakan kata yang pendek ya, kalimat yang pendek. Kemudian, contoh yang lain, misalnya seperti Citato, Life is Never Flat, Kitela, snack tradisi keluarga, Indomie, Indomie seleraku. Nah, ini digunakan untuk menarik minat, konsumen supaya mereka selalu teringat, kemudian, tertarik, kemudian membeli. Contoh yang lain seperti produk makanan, ini ada beda rasa sama enaknya. Nah, kalian bisa menciptakannya, sendiri, tapi jangan sampai sama dengan produk yang ada. Kemudian produk yang lain, ini contohnya, Apple, Adidas, Burger King, Be Your Way, KFC Today Tastes So Good. Nah, ini merupakan contoh-contoh slogan, untuk iklan yang akhirnya bisa teringat oleh konsumen dan selalu ingin, membeli produk tersebut. Demikian materi tentang strategi produk, selanjutnya bisa kalian pelajari untuk strategi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.